Namaku Hanif. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di segitiga emas Jakarta, atau orang bilang jantung kota Jakarta. Aku sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang bermarkas di ibu kota. Sementara di apartemen, aku dibantu seorang asisten rumah tangga, namanya Bumi. Dia asli warga sekitar apartemenku. Karena apartemen bertingkatku ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk khas Jakarta. Bu Umi ini tidak menetap di apartemenku. Dia juga punya jam kerja yang sudah aku atur. Jadi ketika aku mau berangkat bekerja, dia datang lalu membereskan rumah sampai sore. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar selesai maghrib, atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat kerja Bumi. Jadi aku bisa langsung bersantai dan istirahat. Oh iya, aku juga memberikan Bumi kunci cadangan kalau nanti dia butuh. Lagi pula, aku percaya dengannya. Pada suatu hari, aku hampir aja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bumi datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap pergi kerja. Sedangkan Bumi melakukan yang biasanya ia lakukan setiap pagi. Setiap pagi hari, aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur depan apartemen. Tapi, karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar gak ada waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu pun sudah syukur. Singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mobil sederhanaku. Bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan lainnya yang biasa dilakukan pegawai pada umumnya. Waktu pun berjalan begitu cepat ketika aku di kantor. Tak terasa, setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat, tibalah aku di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore, aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya, pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci. Karena jalanan selalu macet di jam-jam ini. Padahal, kalau tidak macet, perjalanan cuma memakan waktu lebih dari 15 menit aja. Tapi karena macet, jadi aku harus menempuh 40 menit. Aku sampai dan memarkirkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9 di mana aku tinggal. Aku sendiri di dalam lift dan sampai di lorong pun aku sendiri. Lorong begitu sepi dan hening. Hanya ada aku dan suara langkahku. Ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu. Aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur, kemudian meminumnya. Namun ada yang janggal saat maghrib itu. Aku lihat Bumi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya dibuka, aku jadi bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud menyapanya. Waktu itu Bumi posisinya membelakangiku. Kepalanya menunduk sambil fokus nyetrika bajuku. Kan bisa besok pagi aja, Bu. Ibu pulang aja gak apa-apa, kataku pada Bu Umi. Enggak, Mas, sekarang aja deh. Lagi malas pulang cepat, jawab Bu Umi. Aku berpikir, mungkin Bu Umi sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi, aku membiarkannya dan tidak menaruh curiga apapun. Yaudah Bu, saya bikinin teh ya, ucapku dengan maksud baik. Aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun tersedia. Jadi tinggal aku buatkan saja untuk Bu Umi. Kasihan juga, Bu Umi udah bekerja seharian. Mungkin sekali-kali aku juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya.
Di saat aku sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Aku kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Umi. Bu Umi berkata seperti ini, "Mas Hanif, maaf mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf mas, hari ini saya gak bisa lama-lama." Begitu ucapnya dalam pesan. Jadi, Bu Umi sudah pulang sejak siang tadi. Lalu siapa yang sedang nyetrika di kamar kosong itu? Astaga, aku segera menghubungi Bu Umi. Langsung aku berlari ke balkon dan menelponnya saat itu juga. Untungnya, responnya cepat. Bu Umi langsung menjawab teleponnya. "Bu, kenapa Bu?" Tanyaku dengan nada ketakutan. "Mas, maaf, saya pulang lebih awal tadi. Nanti deh, besok saya ceritain. Ada yang gak beres di apartemen mas," ucapnya dengan nada yang sama takutnya denganku. Aku pun langsung menutup telepon itu karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semua udah jelas, orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Umi. Aku pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku gak enak, sangat buruk. Saat sampai di depan pintu kamar, sosok itu masih di sana, persis menyerupai Bu Umi dari belakang. Aku juga lupa, belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, aku perhatikan sosok itu. Sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. "Maaf, kamu siapa? Bu Umi udah pulang. Kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh," ucapku dengan maksud mengancam. Yang membuatku bergidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikian sebelum menjawab. "Loh, memangnya kamu belum sadar juga?" Tanya sosok itu sambil terus menyetrika. "Ayo, aku ini siapa?" Tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati. Badanku bergetar hebat. Ingin rasanya aku lari, tapi entah kenapa mataku rasanya ingin melihat sosok itu. Kemudian sosok itu menoleh, kemudian berdiri menghadapku, memperhatikan wajahnya yang rata, tanpa mata, hidung dan mulut. Benar-benar rata. Aku pun segera lari sambil berteriak saking takutnya. Aku tinggalkan apartemen. Langsung aku lari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Selama di lift, tak henti-hentinya aku beristighfar. Astaga, sosok apa yang baru aja aku lihat? Gara-gara kejadian itu, aku tidak tidur di apartemen malam itu. Aku terpaksa tidur di rumah orang tua di Bekasi yang lumayan jauh jaraknya. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Bu Umi kusuruh untuk tidak datang ke apartemenku karena aku sedang tidak di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Umi. Aku ceritakan apa yang aku alami kemarin. Dan ternyata Bu Umi pun mengalami hal yang sama. Itulah kenapa alasan Bu Umi pulang lebih cepat. Bu Umi bilang kalau makhluk itu menyerupai aku. Namun setelah menoleh, wajahnya rata. Setelah aku dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemen, barulah aku berani lagi menempati apartemen itu. Terima kasih yang sudah mau menyimak cerita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.